Cek 1 2 3. Cek 1 2. Cek 1 2. Lalu 1. Haleluya. Kami rindukan Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Amin. Jiwaku merindukan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saat pagi yang indah ini kita akan datang kembali kepada Tuhan. Kita akan menghormati Allah kita, sebab hanya Tuhan yang layak dipuji dan layak disembah. Haleluya.
Syukur Tuhan, syukur Bapa. Adapun pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Pagi hari ini sidang jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu yang mengasihi akan Engkau, datang kepada Tuhan. Kami merendahkan hati di hadapan Engkau, karena kasih karunia-Mu, karena anugerah-Mu kami ada sampai hari ini. 21 hari di bulan Januari 2024 kami lalui dan kami jalani. Banyak liku-liku, banyak terjal. Oh Tuhan Yesus, gunung-gunung terjal yang kami hadapi. Tetapi satu kemurahan Tuhan, sampai hari ini kami tetap kuat. Kami ada di dalam Engkau karena kemurahan belaka yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pagi ini kami akan mempersiapkan hati kami untuk kami memuji dan menyembah Engkau, untuk kami beribadah kepadamu. Siapkan hati kami semua, kirimkan semua sidang jemaat-Mu yang ada dalam perjalanan tibakan di tempat ini dengan selamat, dan kami semuanya akan meninggikan nama Tuhan. Jika ada kuasa jahat, kuasa kegelapan yang akan mengganggu jalannya ibadah pelayanan kami patahkan, kami hancurkan, kami usir keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kuasa Allah akan bekerja dan memberkati ibadah ini dari awal sampai selesainya. Terima kasih, urapan baru akan Tuhan berikan kepada setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pagi ini, sehingga kami tidak mencuri kemuliaan Tuhan, melainkan kami memberikan yang terbaik guna kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, hamba membuka ibadah raya pagi ini. Haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berikan salam kanan kiri saudara. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Mari saat ini kita akan memuji nama Tuhan, karena tiada terukur kasih Tuhan atas hidup kita.
terukur kasih Tuhan untuk selama-lamanya. Mari saat ini kita akan memuji nama Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang besar. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. selama-lamanya, karena Tuhan Yesus selalu menyertai dalam setiap kehidupan kita. Kita mari saat ini kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian jawal, bahwa kita akan selalu ikut Tuhan, kita akan gandol Gusti. Haleluya, haleluya. Gandol
Gusti. Tiba saatnya pada saat pagi hari ini kita sudah banyak memuji nama Tuhan. Kita akan datang kembali kepada Tuhan karena kasih Tuhan begitu besar atas hidup kita. Haleluya Yesus, haleluya.
mengucap syukur ya Tuhan, karena begitu besar kasih yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Sehingga pada saat pagi ini ya Tuhan, kami dapat bersama-sama Tuhan untuk memuji mengagungkan nama Engkau ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan mengurapi firman-Mu pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Terlebih Kau akan mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Kau akan pakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi ya Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa setiap firman yang jatuh ke dalam diri kami ya Tuhan, itu semua karena kebaikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Kuasa jahat, kuasa iblis yang ingin mengganggu jalannya pembentangan firman-Mu Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau tengking keluar Tuhan dari ruangan tempat ini, terutama dari ruangan hati kami ya Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan keseriusan hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu Tuhan akan kami terima pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Iya. Salam saudara. Puji Tuhan, kita hari ini beribadah kembali. Kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan ini satu hal yang perlu diperhatikan oleh orang-orang percaya, bahwa kita memiliki satu hal yang lebih, yaitu kalau kita beribadah kepada Tuhan. Saudara, sebagaimana yang sudah saya janjikan kepada saudara, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran, yaitu mengenai Alkitab. Saudara, Alkitab yang saudara punya ini bukan buku biasa, saudara. Bukan buku biasa, tapi Alkitab yang saudara punya ini, sekalipun dikatakan Alkitab itu lama ya, dikarang oleh berapa penulis yang hebat saudara, sehingga dirangkum menjadi satu buku yang tebal yang namanya Alkitab. Saudara, Alkitab ini sudah ada sebelum saya lahir ya. Alkitab ini sudah ada sebelum kita lahir. Jadi sebelum saudara ada dalam dunia, Alkitab sudah ada. Jadi saudara, Alkitab ini mendahului saudara. Dan ini menjadi satu pedoman ya, petunjuk bagi orang-orang yang mengatakan dirinya Kristen ya. Orang Kristen dia punya pedoman, dia punya tuntunan, yaitu apa? Alkitab. Alkitab ini kalau saudara baca dari Kejadian hingga kitab Wahyu, ada banyak kebenaran-kebenaran yang membuat manusia semakin hari semakin menjadi baik. Semakin karakternya berubah dalam hidup ini, semakin kelakuannya juga akan dirubah. Orang menjadi baik tidak dengan sendirinya. Orang baik itu belajar dari satu kebenaran, saudara. Dan kita orang Kristen, bahwa Alkitab adalah pedoman yang bisa menyatakan kesalahan. Alkitab ini juga mengajar saudara. Alkitab ini juga membuat kita jadi baik. Oleh karena itu, jangan ada di antara saudara yang tidak menyukai Alkitab ya.
Ada banyak buku-buku yang lain yang ada dalam dunia ini, saudara, tetapi yang bisa mengajar kita, yang menjadikan kita menjadi baik, seseorang menjadi baik, yaitu dengan melalui Alkitab. Saudara, hidup yang berpusat kepada Tuhan itu adalah dasar Alkitabnya adalah apa? Adalah baca Alkitab, ya, merenungkan Alkitab. Saudara, dari Kejadian hingga kitab Wahyu, kalau kita melihat ada banyak kebenaran yang menemplak hidup kita. Kadang Alkitab itu menemplak hidup kita. Ada orang-orang Kristen yang tidak sadar, yang duduk di bawah sana, ketika firman disampaikan, dia berkata, wah itu kena aku itu. Firman Tuhan bukan untuk kena-kenaan, ya, tapi firman Tuhan untuk mendidik, untuk mengajar. Supaya apa? Supaya firman Tuhan itu dijadikan alat untuk membawa hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Oke, saudara buka dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan, untuk memperbaikan kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya akan baca sekali lagi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Jadi saudara, di sini jelas ya, Alkitab ini penting untuk kita cintai, ya, kita sayangi Alkitab ini. Sebagaimana Alkitab ini mencintai, sebagaimana saudara mencintai istri saudara, suami saudara. Karena Alkitab ini penting sekali supaya apa? Kita jadi baik, ya. Orang tidak akan jadi santun dan baik kalau dia tidak ada pedoman. Pedoman apa? Alkitab. Jadi boleh saudara banyak buku yang lain, banyak novel yang lain, banyak ilmu pengetahuan yang saudara baca, tapi Alkitab lebih penting, ya, akan menjadikan saudara jadi baik. Seorang yang cuma belajar tentang ilmu pengetahuan, saudara, tanpa mempelajari Alkitab, orang ini akan menjadi sombong. Kenapa? Yang dia pelajari adalah ilmu pengetahuan tentang sesuatu yang ada dalam dunia, saudara. Tapi ketika kita membaca Alkitab, banyak hal-hal yang menemplak diri kita kalau kita salah, ya, menemplak diri kita kalau kita dalam kataan tidak benar, saudara. Sudah tidak bisa tersembunyi ketika kita membaca Alkitab itu. Duh, ini saya, ini saya. Akhirnya orang jadi baik. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu hal terpenting dalam menjalin sebuah relasi adalah sebuah pengenalan. Sebab tanpa pengenalan maka relasi yang dijalin menjadi hambar dan sering kali bahkan terjadilah kesalah pengertian satu dengan yang lain. Demikian pula pada saat kita menjalin relasi dengan Tuhan, tidak akan mungkin dapat berhasil jika tidak ada pengenalan yang baik dengan Tuhan kita. Dan satu-satunya cara untuk dapat mengenal lebih dekat Tuhan kita yang kita sembah
adalah melalui firman Tuhan yang dituliskan. Jadi Alkitab ini membawa saudara lebih dekat kepada Tuhan. Tidak mungkin Alkitab ini menjauhkan saudara daripada Tuhan. Yang menjauhkan saudara dari Tuhan adalah hal-hal yang lain, saudara. Kalau saudara baca Alkitab, saudara renungkan Alkitab, nggak mungkin ada orang yang akan jauh dari Allah. Nggak akan mungkin saudara akan jauh dari Tuhan, nggak mungkin. Karena apa? Alkitab tadi dikatakan mendidik, mengajar, menyatakan kesalahan. Jadi kalau kita harus ingat saudara bahwa Alkitab adalah sumber paling utama bagi pengenalan kita akan Allah. Walaupun alam semesta mengajarkan kita tentang Allah sebagaimana dicatat dalam Mazmur 19, namun pengenalan melalui alam itu belumlah cukup. Ya kita ajari anak-anak kita, saudara, ketika kecil. Oh itu gunung, siapa yang menciptakan? Tuhan. Oh itu laut, siapa yang menciptakan? Tuhan. Oh itu ada pegunungan, siapa yang menciptakan? Tuhan. Oh itu ada tumbuhan, siapa yang menciptakan? Tuhan. Bolehlah kita belajar dari alam, tapi saudara belumlah cukup kalau kita tidak membaca Alkitab, saudara. Alkitab ini dijelaskan tentang Allah, saudara. Misalkan kita tidak bisa memahami kasih Allah yang membuat Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati bagi kita melalui pengamatan kita terhadap alam semesta. Saudara, di Alkitab dijelaskan Yesus Kristus mau datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk manusia, ya. Siapa Dia? Baru kita tahu. Orang akan berkata banyak di luar sana, Tuhan itu tidak beranak, Tuhan itu tidak mana. Saudara, ini yang seringkali menjadi perdebatannya. Orang Kristen kalau ditanya, oh, Tuhanmu mana ya? Bingung, saudara. Mengapa orang Kristen itu bingung? Karena orang Kristen tidak membaca Alkitab, tidak mempelajari Alkitab. Sehingga ketika ada orang bertanya, oh Tuhanmu itu mana ya? Saudara sudah kelabakan untuk menjawabnya. Saudara sudah bingung untuk melarikan diri dari pertanyaan itu, memberikan jawaban kepada orang-orang bertanya itu. Mengapa? Karena orang ini tidak membaca Alkitab. Orang Kristen tidak memahami tentang Alkitab. Sehingga apa? Bingung kalau ditanya. Maka itu ibu-ibu ini yang sering dekat sama Allahnya harus paling banyak membaca Alkitab. Karena anak-anaknya akan bertanya dari mulai usia dini. Dia akan bertanya mengenai sesuatu yang penting di dalam hidup ini, saudaraku. Bahkan pengenalan kita akan Allah berdasarkan pengalaman hidup belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan, sebab pengalaman setiap orang tentang Allah tidaklah selalu seragam. Allah itu kreatif, Ia pasti memiliki beribu-ribu cara, bahkan jutaan cara untuk membentuk setiap manusia menjadi pribadi demi pribadi dengan cara yang berbeda-beda, saudara. Sehingga pengalaman manusia yang satu dengan pengalaman manusia yang lain terhadap karya Allah pastilah sangat unik. Karena itu untuk menilai keabsahan suatu pengajaran harus dinilai lebih dahulu berdasarkan pengajaran seluruh Alkitab. Saudara, orang Kristen satu dengan yang lain menjelaskan tentang Allah satu dengan yang lain itu berbeda, saudara. Sebagaimana saudara, orang Kristen dia tidak akan pernah sombong. Karena Alkitab katakan apa? Bapak sombong itu adalah iblis. Saudara tidak akan melakukan. Mengapa? Ya, kalau kita baca Alkitab tidak boleh mengatakan orang Kristen nggak boleh sombong. Itu dari mana asalnya? Sumbernya dari mana? Kita tidak menemukan pengetahuan itu dari ilmu dunia, saudara. Kita tidak menemukan ilmu itu dari apa? Dari luar, kecuali di dalam Alkitab yang saudara baca. Oleh karena itu, seberapa banyak waktu yang saudara berikan. Kemarin saya bicara masalah waktu. Ya, waktu. Waktu ini berhubungannya dengan Alkitab ini, saudara. Boleh saudara kerja, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk bersenang-senang. Kapan ada waktu
untuk membaca Alkitab, saudara. Atau waktu senggang, waktu saudara tidak ada kerjaan, saudara. Saudara membaca Alkitab harus disiplin dari pagi ya. Sebelum saudara melakukan apa-apa, maka itu saya bilang berapa pasal yang saudara baca, berapa ayat yang saudara baca, berapa ayat yang saudara renungkan, ini penting. Jangan kita tiap hari tanpa melakukan ini, langsung pagi-pagi benar kita berdoa dulu, lalu kita mandi, baru langsung kita melakukan aktivitas kita. Kapan ada waktu untuk kita membaca Alkitab? Terkecuali saudara tidak bisa membaca. Kalau saudara tidak bisa membaca, saudaraku bisa, kalau ada waktu anaknya suruh bacakan, saudara. Alkitab merupakan sumber hikmat bagi kehidupan sehari-hari dan sekaligus standar bagi keyakinan yang benar yang membawa kepada keselamatan. Alkitab adalah firman Allah yang artinya apa yang dicatatkan dalam Alkitab adalah perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Jadi saudara, saya rasa dalam firman Tuhan kita melihat ada banyak hal yang kita coba selidiki mengenai kehidupan manusia. Sampai-sampai seorang ahli pun menyelidiki Alkitab, ya, ahli menyelidiki Alkitab. Buku yang sudah tua itu diselidiki. Semakin menyelidiki Alkitab, semakin mencari kebenaran dalam Alkitab, orang itu tertangkap oleh Allah. Orang itu menjadi pengikutnya Allah. Saudara, coba kalau tidak percaya, waktu saya nasihatkan kepada orang-orang pencela, orang-orang yang sering menghakimi dengan kebenaran Alkitab, cobalah baca Alkitab, ya, coba direnungkan Alkitab. Kalau nanti saudara tidak tertangkap oleh Alkitab, karena Alkitab ini saudara tentang kehidupan manusia, ya, perlu dibaca, saudara. Sebagaimana saudara dijelaskan dalam 1 Petrus 24 sampai 25. Saudaraku, firman Tuhan berkata, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti rumput. Rumput kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi saudaraku yang saya kasih, kita penting sekali untuk mempelajari Alkitab yang kita punya, saudara. Dari sini kita mendapatkan satu pemahaman, kan, saudara. Bila kita ingin semakin mengenal Allah dan kehendaknya, maka kita harus menyediakan waktu untuk membaca Alkitab dan mempelajari firman Allah. Kita harus bersikap rendah hati saat mendengar pemberitaan firman Allah, serta belajar untuk menghafal dan merenungkan firman Allah di dalam kehidupan kita. Itu penting sekali. Saudara di rumah tidak baca Alkitab, saudara di gereja tidak bisa mendengar dengan baik, sangat sayang. Itu saya bilang pada waktu saudara mendengar firman Tuhan, matikan HP saudara hanya untuk Alkitab di dalam HP. Kadang di dalam Alkitab saudara duduk di sana, saudara, ternyata baca WA, baca SMS, saudara tetap sendiri. Bagaimana fokus saudara kepada pemberitaan firman Tuhan? Bagaimana saudara cara mengonsumsi firman Tuhan ini, saudaraku? Saya rasa bagaimana kita akan mengenal Allah, bagaimana kita akan menjadi baik, saudara. Jadi kalau kita melihat tingkah pola kelakuan orang Kristen yang berbeda dengan Alkitab, yang berbeda dengan firman Allah, saudara, bisa dipastikan bahwa bahwa dia sesuai dengan Alkitab? Apakah dia sesuai dengan Alkitab? Enggak, saudara. Karena Alkitab akan menuntun orang, ya, orang dalam kesusahan, orang dalam duka, orang dalam dalam keadaan tidak berdaya. Alkitab memberikan jalan keluar. Ada masalahnya manusia, ada jawaban dalam Alkitab. Ada masalahnya manusia, ada jawaban dalam hidup kita. Di mana orang Kristen itu kuat, ya? Di mana orang itu tangguh? Di mana orang itu hebat, saudara? Karena dia memiliki kebenaran Alkitab.
Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita melihat, kalau kita melihat dalam Timotius anak didiknya Paulus, saudara. Timotius semenjak kecil menerima didikan dalam kerohanian yang baik. Ia diasuh dalam lingkungan keluarga Kristen yang baik. Dan ia pun bertumbuh dalam kerohanian yang matang. Terlebih lagi ketika ia bersama-sama tinggal dengan Paulus. Karena Paulus mendorong Timotius untuk menjadi setia kepada semua pengajaran yang diterimanya. Itu Timotius, saudara. Timotius yang kecil itu dididik oleh Paulus, saudara. Ibunya yang bernama Eunike mengajarilah kebenaran firman Tuhan. Saya tidak tahu orang tua, saudara sebagai orang tua, saudara punya anak, apa yang saudara berikan kepada anak-anak saudara. Ini penting sekali. Karena apa? Dari kecil orang Yahudi itu sudah menyodorkan Alkitab kepada anak-anaknya. Ini. Jadi paham betul. Kalau bicara masalah orang Yahudi kenal Alkitab betul, dia punya satu hal yang tidak bisa diubah, apa? Ibadah. Jadi orang Yahudi itu punya ibadah. Ketika dia ibadah, ia dekat dengan Tuhan. Maka itu tidak heran, saudara. Mengapa lihat sejarahnya orang-orang Yahudi, saudara? Kita melihat mengapa menang berperang, mengapa dia kalah dalam berperang. Ketika orang Yahudi ini menyembah Tuhan, tidak dengar-dengaran sama Tuhan, pasti akan dikalahkan oleh Allah, saudara, dengan bangsa yang lain. Ketika orang Yahudi berseru kepada Tuhan, bersorak-sorak di dalam Tuhan, orang Yahudi ini akan menang, saudara, dalam kehidupannya. Jadi Alkitab ini sangat penting sekali, saudara. Berapa Alkitab yang HP-nya ada Alkitabnya, bisa dibawa kemana-mana, saudara bisa baca Alkitab. Alkitab itu tidak suci, isinya ini yang penting, saudara. Alkitab jangan dikeramatkan, tapi juga bukan juga hanya tinggal lempar-lempar gitu saja. Alkitab tidak suci, tetapi isinya itu suci. Itu yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, bernegara. Itu kita harus gunakan semacam itu. Tapi kalau sudah memakai ilmu-ilmu dunia, saudaraku, saya katakan sudah beda dengan Alkitab, saudara. Cara dengan dunia sudah beda. Oleh sebab itu, untuk mengenal Allah, baca Alkitab. Untuk menjadi baik, jadi Alkitab. Untuk menjadi sopan, Alkitab. Jadi tidak ada ceritanya orang Kristen itu tidak sopan, ya. Tidak ada ceritanya orang Kristen tidak baik. Tidak ada ceritanya orang Kristen yang berani sama orang tuanya. Alkitab katakan tunduk sampai mati. Saudara, ini Alkitab yang mengajarkan semuanya itu ada di sana. Kalau ada orang, ini kok begini, lihat aja apa yang dia pelajari dalam Alkitab. Apa ia belajar dari Alkitab? Apakah dia dibimbing oleh Alkitab? Apakah dia bedal dari Alkitab? Ketika dia bedal dari Alkitab, ya tidak salah lah kalau orang jadi nggak baik, orang jadi berani. Sampai sekarang yang terjadi apa? Saudara, anak bunuh orang tua bunuh anak, suami bunuh istri, istri bunuh suami. Ini zaman saudara hidup sekarang ini. Ini zamannya Nuh, saudara. Kawin mengawinkan terjadi di mana-mana. Kalau musimnya kawin, waduh, undangan banyak, saudara. Ini musim kawin mengawinkan. Ini zamannya Nuh, saudara. Orang laki-laki cinta sama orang laki-laki, orang perempuan cinta sama perempuan. Ini zamannya Nuh, saudara. Maka itu orang Kristen harus peka betul untuk hal ini. Bukan hanya kebaikan manusia yang kita ajarkan, tetapi kebaikan Alkitab yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Saya yakin anak-anak saudara akan menjadi anak dimanapun saudara berada, di mana saja berada, dia akan menjadi anak yang terberkati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dunia ini ada banyak orang yang cenderung mengatakan, memang saya memerlukan Alkitab ketika saya masih kecil.
Tetapi sekarang saya sudah dewasa, saya sudah dapat berbuat sesuatu tanpa Alkitab. Saudara, ini adalah pandangan yang sangat keliru. Sebab setiap orang yang telah dewasa, justru dia akan lebih banyak memerlukan bimbingan firman Tuhan daripada anak-anak. Sebab orang dewasa lebih banyak menghadapi pencobaan dan mengambil banyak keputusan. Keputusan saudara yang saudara sering kita tidak baca Alkitab, keputusan saudara akan sangat merugikan banyak orang. Oleh karena itu Alkitab perlu kita selidiki. Kapan? Saat ini, ya. Bukan pada waktu kecil anak-anak saudara bawa ke sekolah minggu. Saya sayangkan orang tua yang punya anak tidak dibawa sekolah minggu. Saya sayangkan. Karena apa? Mereka mau belajar dari mana? Dari dunia ini. Anak saudara akan menjadi orang dunia, orang yang seperti dunia, mewakili sifat-sifat dunia, kelakuan-kelakuan dunia. Kenapa? Tidak diajarkan oleh Alkitab. Bawa ke sekolah minggu. Jadi anak-anak saudara saya hormati, ya masih ada yang masih anak-anak dibawa ke atas dengan ibunya. Ya Pak, dengan ibunya enggak apa-apa. Biar dia sekolah minggu di sana. Tidak mau keluar kalau enggak dijagai, harus minta dijaga ibunya. Kenapa? Ini penting untuk anak-anak. Jadi saudara yang punya anak-anak, saya menasihatkan saudara bawa ke sekolah minggu. Jangan biarkan hari Minggu anak-anak saudara keluar dari gereja. Ya. Akhirnya saudara tidak beraktivitas dalam gereja. Kalau saudara orang Kristen, bawa anak-anak saudara masuk dalam sekolah minggu supaya di sekolah minggu diajar oleh Alkitab. Ya, diajari Alkitab. Guru-guru sekolah minggu sudah mempersiapkan ya belajar. Waktu saya tanya tadi, Pak, saya tugas sekolah minggu. Lalu untuk mengajar sekolah minggu, ini tidak sembarangan guru-guru sekolah minggu. Jangan saudara menyepelekan guru sekolah minggu, ya. Jangan menyepelekan. Saudara diajar gini-gini ya. Saudara ajaran-ajaran di sekolah minggu adalah ajaran Alkitab sumbernya. Saya bilang, harus ngapa? Saya guyon sama ibu kepala. Ibu pendeta kok. Ibu pendeta. Iya belajar. Tadi malam dia belajar. Ya. Tadi malam dia baca Alkitab. Dia renungkan. Dia tadi pergi ke atas sana. Apa? Ngajar sekolah minggu. Sebab kalau guru seminggu salah dalam mengajar, lebih baik batu kilangan ini ditempelkan, dileherkan, dicemplung noni laut. Saudara, hukumnya Alkitab ini ya. Jadi saya nasihat ajarlah sekolah minggu ajaran Alkitab, jangan ajaran yang lain yang saudara masukkan ke dalam sana. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang mendasari nenek dan ibu Timotius sehingga mereka dengan setia mengajarkan perjanjian lama kepada Timotius dan berharap Timotius dapat bertumbuh dan berpegang pada firman Tuhan yang telah diajarkan kepadanya. Saudara, kenyataannya saudara, kita tidak akan pernah dapat bertumbuh melebihi firman Allah yang kita pelajari. Karena itu kita butuh firman Tuhan setiap saat, setiap waktu, sampai kita kembali dengan Sang Pencipta. Ya, sampai kita kembali dengan Sang Pencipta. Kita tahu ya, nanti kalau orang semakin dalam arti pendekatan dengan Allah ya, saudara, arti pengenalan akan Allah, dia tahu kehendaknya saudara. Dia orang Kristen ini enggak macam-macam saudara. Bahkan sampai akhir hidupnya pun dia ada dalam finish ya. Dia tetap ada dalam keadaan baik ya. Ketuhannya baik. Saudara, ini penting sekali ya. Jangan sampai ada orang Kristen yang sudah lama tidak ibadah. Tidak apa-apa, melupakan ibadah tidak apa-apa. Tapi apa yang kamu dengar, apa yang kamu pelajari, pendeta berdoa, majelis berdoa, tolong Bapak si ACB. Tapi itu urusan yang bersangkutan saudara-saudara. Monggo ya, monggo dia akan menjadi orang Kristen yang didasari firman Tuhan
atau menjadi orang Kristen yang enggak didasari oleh kebaikan, saudara. Jadi kita melihat kita ada dalam dunia itu banyak hal, saudara. Hidup sosial, pokoknya urip baik aja, tapi dia tidak memiliki dasar Alkitab, saudara. Pokoknya baik, akhirnya apa? Dibelokkan arahnya kemana-mana. Tetangga, teman ikut sana, ikut ke sana. Karena apa? Karena yang bersangkutan tidak memiliki pribadi yang tidak diisi oleh Alkitab. Alkitab, kebenaran Alkitab ini perlu. Walaupun saudara, Alkitab ini kadang apa? Kadang membosankan ya. Ya terus terang aja, orang baca Alkitab tuh, saudara, ada yang sebagai obat tidur. Dibaca semakin banyak, semakin apa? Semakin ngantuk. Ayo terus terang aja, saudara, semakin jujur yang baca Alkitab ini gak bisa tidur, tak baca Alkitab nanti moro-moro gini teler. Saudara, ada orang yang menganggap Alkitab itu sebagai obat tidur ya, pokoknya baca aja, iya pokoknya baca sampai Alkitabnya blok gini, tidur sudah. Karena apa? Karena Alkitab, saking cintanya terhadap Alkitab, ada bacaan yang lain. Saudara baca surat kabar, baca, saudara sulit untuk saudara ngantuk. Kenapa? Yang dibaca itu selalu baru. Oh, tentang pencurian, tentang perkosaan, tentang kebakaran, banyak kan? Saudara gak akan ngantuk. Tapi kalau saudara baca Alkitab, langsung blok. Firman Tuhan kalau dibaca itu pagi hari, ya. Pagi hari bagus, malam hari, saudara. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenyataannya saudara, kita tidak akan pernah bertumbuh melebihi firman Allah yang telah kita pelajari. Karena itu kita butuh firman Tuhan setiap saat, setiap waktu, sampai kita kembali kepada Sang Pencipta tiap hari. Jadi waktu yang saya gunakan, waktu minggu yang lalu khotbah saya, gunakan waktu karena hari-hari ini jahat. Dengan apa? Salah satunya diisinya dengan membaca Alkitab. Saudara, sedikitnya ada 4 alasan mengapa kita membutuhkan firman Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita akan masuk ya di dalam kebenaran firman Tuhan. Loh, Om, mengapa saya harus baca Alkitab? Saudara, kok harus baca Alkitab? Apakah ini aturan gereja? Apakah ini aturan gereja di mana saya beribadah? Saya katakan tidak. Ini bukan aturan gereja. Ini adalah aturan pribadi, saudara. Kenapa? Sekalipun gereja menginstruksikan, menginformasikan harus baca Alkitab. Bahkan ada yang mencanangkan label bacaan dalam 1 tahun, dibaca setiap tahun. Ya, di Alkitab harian, dulu ada Gandumas, saudara. Sekarang Gandumas enggak terbit, terbitnya sudah masuk dalam video ya di sana Gandumas ini. Saudara, kadang Gandumas saja sulit dibaca, dibeli cuman digeletak nih. Saudara, dibeli cuman Gandumas sudah taruh. Alkitab apalagi, ada orang Kristen pergi ke literatur Kristen, pergi ke sana, saudara mendapatkan apa? Dia cari buku-buku, buku bacaan tidak dibaca. Tapi sekarang yang terkenal itu Alkitab, saudara. Alkitab itu dicari orang, saudara. Dan saudara tahu Alkitab harganya mahal. Sekarang Alkitab harganya mahal. Ya lebih, ada yang 150, ada yang 250, ada yang 350. Itu saudara lihat di literatur Kristen. Alkitab setiap kali ditaruh habis. Setiap kali ditaruh habis.
Saya bertanya, Cik, Alkitabnya habis ya ini? Habis Pak, soalnya apa? Wong mantenan. Oh iya, mantenan gereja memberikan Alkitab. Supaya apa? Supaya dibaca. Tapi saya lihat, saya mau tanya, saudara yang sudah nikah di tempat ini, ya, yang dapat Alkitab dari gereja, saya lihat sampai saat ini siapa yang nikah di sini? Saya lihat udah mumpluk atau masih mening, bagus, ya. Sudah tebel atau masih tipis? Saya lihat. Jadi saya perhatikan di sana. Ternyata ini arek iki gak mau Alkitab sebagai pedoman rumah tangga. Soalnya apa? Lah Alkitabnya tipis. Yang saya lihat, ini cap gereja, tanda tangan pendeta. Alkitab kamu nih, ya Om, tak iman-iman Om dari gereja. Bukan di iman-iman, Alkitab itu harus dibaca. Ya, saudara, jadi Alkitab yang mumpluk, yang tebel itu lebih bagus. Karena apa? Isinya dibaca. Apalagi yang ada coretan-coretan dalam Alkitab itu lebih bagus lagi. Karena yang dicoret itu yang dihafal dalam pikiran, yang dikenang dalam pikiran. Sebab itu ada orang Kristen yang sering saya ngomong-ngomong gitu, dia pakai Alkitab. Iya Om, kita itu harus segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang menguatkan kepadaku. Saya tahu Filipi 13. Saya bilang gitu. Oh, ini hafal ayat ini. Karena apa? Dia menghafalkan ayat dalam Filipi 13. Saudara, kalau orang Kristen nggak banyak Alkitab, ditanya tentang rohani, bingung. Oleh karena itu, saudara, kita perlu memiliki Alkitab, bukan sekedar Alkitab. Jadi Alkitab yang diberikan gereja kepada para yang menikah, saudara bacalah ya. Kadang saya iseng, saudara, Alkitabmu masih ada? Oh ada Om, mau baca? Enggak Om, alah, saya punya Alkitab. Punya Alkitab kan untuk rumah tangga, dibaca itu. Karena gereja memberikan Alkitab, saudara, untuk siapa? Untuk dibaca, maaf, untuk dibaca, bukan untuk sebagai kenang-kenangan. Sampai ada orang yang bicara, saudaraku, ke gereja, dia bawa Alkitab baik itu. Ada orang yang suka memamerkan Alkitabnya ke gereja, bawa Alkitabnya. Tapi ada juga orang yang bawa Alkitabnya apa? Ditaruh dalam tas, tidak diketahui oleh orang lain. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, semakin saudara baca Alkitab, saudara akan menjadi orang Kristen yang dalam hidup saudara akan ditandai dengan Alkitab. Ya, dalam Alkitab ini jadi soal karakter perangai kita itu tidak lepas dari apa? Dengan Alkitab, saudara. Semakin saudara baca Alkitab, saudara tahu, oh ini enggak benar, ini tidak benar, ini tidak benar, oh ini yang benar, saudara Alkitab. Nah, yang pertama, Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar. Saudaraku, ini penting sekali ya, bermanfaat untuk mengajar. Siapa mengajar? Siapa yang mengajar kita? Siapa yang mengajar kita? Kadang anak-anak, siapa yang ajar kamu? Orang tua, guru. Nah, saudara, kalau di umum saudara diajari ilmu apa? Ilmu pengetahuan, saudara. Matematik, ya, aljabar, geometri, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Saya tidak tahu bahasa Jawa ini masih ada atau enggak. Saya dengar katanya enggak ada ya. Dari mana kamu mengenal sopan santun? Dari bahasa Jawa. Guru-gurunya belajar. Saudaraku, jadi orang Kristen ini harus diajar oleh Alkitab. Kalau diajar oleh Alkitab,
saudaraku yang saya kasih, dia akan menyatakan hidupnya di dalam Alkitab. Perhatikan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Saudaraku, kata dasar dari kata mengajar adalah ajar. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan yang dimaksud dengan kata ajar adalah petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui, ya, supaya diketahui. Sedangkan yang dimaksudkan dengan kata mengajar ialah memberi pelajaran, melatih kata benda Yunani yang dipakai didascalia, yang artinya mengajar atau peringatan. Saudaraku, kita melihat saudara, kata ini muncul 20 kali dalam Perjanjian Baru, dan kata mengajar dalam konteks-konteks 2 Timotius 3:16 ialah lebih menekankan pada mengajar tentang keselamatan yang dari Kristus, saudara. Saudara, dalam Perjanjian Baru dijelaskan gambaran tentang Yesus, tentang apa yang telah terjadi dalam hidupnya, dalam hal-hal yang diajarkan. Dari Alkitab ini diajarkan supaya orang tahu. Saudara, gimana tahu tentang Yesus Kristus kalau saudara nggak baca Alkitab? Saudara, Alkitab banyak menjelaskan tentang Yesus Kristus. Orang Kristen, jadi orang Kristen harus apa ya? Harus tahu gimana sih Yesus Kristus itu, sejarahnya bagaimana, proses kelahirannya bagaimana. Saudara, yang saudara tahu apa? Yesus Kristus itu lahir di kandang yang hina, saudara, di Bethlehem sana. Itu disebutkan apa? Hari Natal. Jadi orang Kristen tahu bahwa hari Natal itu adalah hari kelahiran Tuhan. Itu saudara tahu dari tiap Natal, saudara dengar bahwa pendeta khotbah masalah itu, saudaraku. Itu diajar. Jadi Alkitab mengajar saudara tentang apa? Kehidupan Tuhan Yesus, sejarahnya tahu. Jadi orang Kristen ada yang tahu, saya enggak tahu. Ada orang Kristen yang enggak tahu belas, babar belas. Pokoknya mlebu ning gereja, ya. Lungguh ning kursi gereja. Golek wis mari mulih. Cuman begitu aja. Ketika ditanya tentang Yesus Kristus, dia pahpoh, enggak tahu. Gak ngerti aku. Lah, kadang-kadang bertanya, "Loh, kamu ngopo ning gereja? Ngrungokno apa?" Yang di gereja itu diajarkan tentang Alkitab, gak mungkin diajarkan yang lain, gak ada. Alkitab yang diajarkan tentang apa? Jadi kalau lungguh ditakoni wong liya, gak ngerti aku. Pokoknya aku ning gereja. Nah, orang Kristen kayak gini loh, sulit untuk maju, ya. Sulit untuk mengenal Tuhan, itu sulit, ya, saudara. Maka itu penting sekali kita untuk baca Alkitab, saudara. Oke, baik. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat ayat Alkitab dalam Perjanjian Baru yang menjelaskan bagaimana Kristus mengajar, saudara, dalam Matius pasal 4 ayat ke-23 menjelaskan Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala sakit penyakit dan kelemahan di antara bangsa-bangsa. Saudaraku yang saya kasih, Yesus dulu pun juga gitu. Dia ngajar di rumah-rumah ibadah. Setelah itu dia mengadakan mujizat. Lah wong saiki lain nih, sing dicari apa? Mujizat Allah dhisik. Saudara, mengalami mujizatnya, mengalami pertolongannya. Saudara, ini penting sekali untuk kita mengerti, ya. Ketika kita mengerti Yesus bicara tentang firman Tuhan, sabdanya, kita tahu, kita yakini, saudara, orang yang sakit
orang nggak berdaya didoakan sembuh, dijamah Yesus sembuh. Karena dia apa? Mengerti firman Tuhan. Jadi saudara jangan biasa kalau kebangunan wong sing loro-loro digotong-gotong, digawa rono, ya, dibawa ke lapangan. Kalau orang ini tidak ngerti firman Tuhan, ya tidak akan mengalami mujizat, saudara. Tidak akan mengalami mujizat. Orang ini percaya baru terjadi mujizat. Oleh karena itu maka itu firman Tuhan berguna sekali untuk mengajar saudara. Dalam yang pertama itu mengajar supaya kita menjadi baik, supaya kita itu menjadi orang yang apa ya, yang mengasihi. Saudaraku, saya tahu ya, mengajar ini murid diajar jadi baik, orang Kristen diajar menjadi baik. Ini loh, itu firman Tuhan berkata di dalam Ibrani, mestinya kamu itu sudah menjadi guru, sudah ngajar. Loh ngapa kamu masih jadi murid, bahkan perlu dibimbing. Ini bisa terjadi di depan orang Kristen. Ada orang Kristen yang lama, ya. Ayat ini berkata, mestinya kamu menjadi guru, tidak menjadi murid. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang Kristen, ya, ada orang Kristen yang enggak mau berubah. Pokoknya neng gereja itu seneng ya, neng gereja itu seneng, baik saudara. Tapi bukan hanya itu saja, saudara harus tahu. Saya di gereja, saya diajar. Oh yang cocok ini saya berubah, ini harus berubah. Lalu kalau orang Kristen ndak mau diajar firman Tuhan, ya podo ae. Jadi orang Kristen yang dadi wong Kristen, iki wong sak gereja lho ya, sak gereja. Saya bicara ini fakta ya, sak gereja ini. Jadi jangan lihat si A si B, di dalam gereja ini ada kumpulan orang-orang yang dibentuk oleh firman Tuhan. Jadi di sini ada sesuatu yang apa? Di gereja itu menjadikan orang yang tidak baik menjadi baik. Loh, diajar yang baik, yang tidak baik menjadi baik, tetap ada orang yang belum baik. Nah, orang ini apa? Orang ini tidak mendengar apa ajaran itu, saudaraku. Jadi penting ya, saya harap hal ini terjadi ya. Saudara sebagai saksi di masyarakat Wonojoyo ini ya, di masyarakat Wonojoyo. Kalau saudara tinggal di Koden, jadi berkat di Koden. Kalau saudara di Kediri, saudara jadi berkat di Kediri. Kalau saudara di Wonojoyo, jadi berkat di Wonojoyo. Karena apa? Saya diajar firman. Saya diajar firman Tuhan supaya menjadi baik. Jadi firman Tuhan itu gunanya untuk mengajar. Gunanya untuk mengajar. Supaya apa? Supaya kita menjadi baik, ya. Jadi diajar. Jadi wong Kristen iki harus ini. Harus ini, harus begini. Banyak aturan dalam Alkitab ini, banyak aturan saudara. Kalau kita mendengar Alkitab, mendengar ajaran Alkitab, saudara pasti akan jadi orang baik. Saya yakin itu akan jadi orang baik. Di mana saudara ada, akan jadi orang baik. Tidak usah saudara, walaupun kebaikan saudara, jadi orang Kristen itu pasti baik. Karena apa? Itu ajarannya Alkitab. Jadi kalau ada orang Kristen menjadi orang Kristen yang jahat, lagi ajarannya sopo, saudara. Alkitab mengajarkan baik. Kalau ini jahat, ini ajarannya sopo, manusia, lingkungan. Waktu ini saya mengajari saudara, gereja Tuhan harus menjadi saksi. Saksi dimanapun dia berada. Kita berdoa ya. Lingkungan Wonojoyo dan sekitaran, saya berdoa supaya Tuhan bisa menangkannya bagi Kristus. Terlebih jemaat. Kalau kemarin saya bilang berapa banyak sih orang Kristen yang bersaksi? Mengapa orang Kristen bersaksi? Tidak mau didengar. Loh, wong uripe koyo ngono, ndak ada perbedaan.
Tidak ada perubahan. Ya, saudara, ini yang menjadikan apa? Gereja nggak punya apa? Alat untuk bersaksi. Sekali lagi, kalau orang Kristen diajar firman Tuhan, oh dia akan mawas diri. Aku harus begini, aku harus begini. Ya, saudara, sampai pakaian pun diatur dalam Alkitab ya. Sampai Alkitab pun mengatur apa? Pakaian yang dipakai itu harus diatur dalam Alkitab. Ini Alkitab. Coba saudara baca. Supaya apa? Orang Kristen jadi baik. Ini saya baru posisi dalam diajar. Firman Tuhan itu untuk mengajar. Yang tidak baik harus menjadi baik. Yang tidak mau diajar, yang keras kepala, yang banggel, ya urusamu. Alkitab disampaikan. Jadi firman Tuhan disampaikan kepada saudara. Kalau saudara menerima, oke, silakan saudara berubah. Kalau saudara tidak menerima, itu urusan saudara sendiri. Jadi maka itu jemaat itu bervariasi ya. Hidupnya itu bervariasi. Ada yang baik, ada yang setengah baik, ada yang tidak baik. Jadi jangan bilang orang Kristen itu suci, orang Kristen itu baik semua. Itu tergantung bagaimana dia mau diajar oleh firman Tuhan. Nah, saudara, ini firman Tuhan itu mengajar bagaimana jadi istri yang baik. Alkitab sudah ada. Bagaimana jadi suami yang baik. Alkitab sudah ada. Bagaimana jadi orang tua yang baik. Alkitab sudah ada. Jadi itu diajari di sana. Jadi bukan kita baca hilang. Kita baca hilang. Maka itu saya bilang Alkitab ini walaupun buku lama, saudara, kita harus punya. Kita harus pelajari. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Alkitab itu mengajar kita. Saya akan bicara masalah Alkitab, nggak akan menyebar kemana-mana. Alkitab untuk mengajar, itu untuk yang lain nanti ya. Sebab ada pokok poin, 4 poin. Nggak cukup waktunya, kita lanjutkan minggu depan. Saudara, jadi di sini apa? Jadi mertua yang baik, Alkitab ada. Saudara, jadi mertua yang baik itu bagaimana? Ilmu dunia begini. Saudaraku, Alkitab. Nah itu kalau orang dalam jemaat itu mengikuti ajarannya Alkitab, saudara. Orang bilang apa? Jemaat Wonojoyo itu loh, baik-baik. Saya senang, saudara. Setiap orang bicara ya, dari jemaat yang lain bicara, dari gereja yang lain, dengar di telinga saya ini. Ya, kalau enggak tahu, saya ini pendetanya. Dia bilang apa? Gereja ini Wonojoyo itu loh. Wah, rukun-rukun, kayak Natal. Wis gak usah belas. Masalah makanan oke. Masalah baju oke. Masalah apa? Masalah acara yes. Wis gak ono sing tubruk-tubrukan jemaat dengan jemaat. Iku lho wong Wonojoyo, aku menengai. Aku menengai. Saudara, dia ngomong apa ya? Saudaraku, ternyata yang dibicarakan masalah itu. Dia bersatu, bergandeng tangan. Oh puji Tuhan, saya pulang apa? Puji Tuhan. Omongannya wong-wong yo apik aku no ya. Bersatu. Itu dari mana? Dari Alkitab, saudara. Bukan dari saya. Saya dari Alkitab. Yang enggak boleh ini, enggak boleh itu. Ya, saudara, pendeta itu juwe, kakek omong. Tak omongi. Bener kakek omong. Ibu gembala ngomong, kakek omong itu. Iya kakek omong, pendeta itu enggak kakek omong. Bahaya. Ngene salah. Harus kakek omong. Menyampaikan sesuatu yang baik, menyampaikan ajaran-ajaran yang baik. Itu pendeta banyak cerita. Maka itu jadi pendeta harus iso cerita. Saudara, jadi jangan sampai wah lah Pak Pendeta. Teman-teman saya yang di luar sana bilang apa? Loh, Ndito ini teko. Ndito, dia panggil Ndito ini teko.
kumpul baru ngomong-ngomong. Dengar mereka cerita, dengar saya ngomong. Saudara kenapa? Mengajar tentang Alkitab. Ya sampai di sini aja ya saudara. Nanti yang tiga poin lagi saya akan sampaikan minggu depan. Ini khotbah berseri. Yang pertama ini mengajar. Alkitab mengajar kita apa? Supaya kita jadi baik. Tuhan berkati saudara. Saya minta pemain musik maju ke depan, WL Singer maju ke depan. Kita akan nyanyikan Firman-Mu. Ya, kita akan nyanyikan pujian ini, Firman-Mu, Firman-Mu. Ya. Ya puji Tuhan, saya senang. Ini pemusik mulai bagus, tempatnya sendiri. Kita akan atur segala sesuatunya. Karena tempat ibadah adalah tempat yang harus digunakan umat Tuhan untuk memuji Tuhan. Ketika gereja digunakan untuk memuji nama Tuhan, disitulah pasti kemuliaan Tuhan ada di sini. Saudara, kekayaan Tuhan akan kirim di tempat ini. Firman-Mu, jemaat saya undang bangkit berdiri. Saudaraku, kita memerlukan firman Tuhan dalam hidup ini. Orang Kristen perlu firman Tuhan. Orang Kristen yang mempelajari firman Tuhan, yang merenungkan, dia pasti akan melakukan.
seberapa banyak orang Kristen yang taat terhadap firman Tuhan akan menjadi pribadi yang diberkati Tuhan, akan menjadi pribadi menjadi berkat banyak bagi banyak orang. Saya rindu jemaat GUP Alpha Omega ini. Mari kita belajar Alkitab. Mari kita tahu Alkitab, mengerti Alkitab, supaya langkah-langkah hidup kita diberkati oleh Tuhan. Baik itu perkataan kita, baik itu tindakan kita, baik itu pergaulan kita, karena semuanya terfokus pada Tuhan di dalam Alkitab. Kita akan nyanyikan pujian ini berulang kali, lalu kita akan berdoa kepada Tuhan. Firman-Mu terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami mengerti akan Alkitab, kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau baca, kami mau merenungkan setiap hari, supaya kami mengenal Allah lebih dekat lagi, supaya pribadi-pribadi kami dirubah oleh Alkitab, oleh firman Tuhan, supaya kami jadi berkat bagi banyak orang. Di mana saja kami berada, di rumah, di pasar, di tempat kerjaan kami akan menjadi orang yang berubah ketika kami mendalami Alkitab. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar, sudah membaca hati kami pada siang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, silakan saudara duduk kembali. Saudaraku, saya akan pamit. Nanti hari Selasa pagi sampai hari Kamis saya ada rapat di Solo, ya. Saya ada rapat di Solo selama 3 hari, hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Untuk itu saya tetap menyerahkan gereja ini kepada saudara semuanya. Tolong nanti lampunya, ya, kamar rumah pun ini saya serahkan pada jemaat, supaya gereja tidak petengan, ya, supaya gereja nyala dan melihat orang-orang yang lewat di sana. Ya, sama pamit, doakan supaya perjalanan saya ke Solo tidak ada gangguan satu apapun. Saya rasa itu saja. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada WL yang
melanjutkan yang mengumumkan untuk jadwal. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini. Dan terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan tiba saatnya pada saat ini saya akan membacakan pelayanan jadwal selama sepekan. Ibadah ucapan syukur Minggu nanti sore tanggal 21 Januari 2024 jam 6 sore WL Ibu Maria Diah Agung, tempat keluarga Bapak Tumidi, renungan Gembala Jemaat. Ibadah Komisi Wanita hari Kamis ditiadakan dan doa umum hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 jam 6 sore pemimpin doa Ibu Gembala. Ibadah Pemuda Remaja Sabtu 27 Januari 2024 jam 6 sore WL Saudari Yora, tempat di gereja pengkhotbah Ibu Gembala. Ibadah Raya hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 WL Ibu Maria Diah Agung, singer Ibu Etik dan Ibu Merisa, pemusik Saudara Stephen, Bapak Ishak, Bapak Theo dan Bapak Galuh. LCD Pemuda Remaja, pengkhotbah Gembala Jemaat, piket keluarga Bapak Suyono, dan ibadah anak-anak hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 WL Guru Sekolah Minggu, renungan guru-guru sekolah minggu. Demikianlah jadwal pelayanan selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Dan saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ibadah ini dari awal sampai akhir dan Kau sudah memberkati kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang, jaga dan lindungi kami, tiba di rumah kami dengan selamat. Hamba berdoa untuk WL, singer, musik, kiranya Tuhan akan memberkati mereka semua. Apa saja yang mereka kerjakan, Tuhan akan berkati. Apa saja yang mereka buat, Tuhan akan berkati. Hamba juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu,
yang datang pada siang hari ini, Engkau akan memberkati mereka. Pulangkan mereka dengan sejahtera Tuhan, pulangkan mereka dengan keamanan Tuhan, pulangkan mereka dengan kemenangan dari Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk masa pemilu ini Tuhan, dalam masa politik ini Tuhan, tolong kami ingin negara Indonesia penuh kemuliaan-Mu, negara Indonesia penuh dengan kejayaan. Oleh karena itu Tuhan, tolong pimpin, kendalikan semua hal-hal sehubungan dengan pemilu 2024 nanti. Memberkati pemimpin partai, memberkati rakyat Indonesia, memberkati para kader supaya mereka sadar setelah ini mereka tetap bersatu. Tuhan, jauhkan dari anarkis, jauhkan saling menjatuhkan, jauhkan saling menjelekkan satu dengan yang lain, supaya mereka bersatu, mengadakan pemilu demokrasi yang ada di Indonesia ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kiranya Engkau juga memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang ada. Hamba berdoa untuk perjalanan hamba-Mu ke Solo, Tuhan jaga dan lindungi. Sementara ada di Solo, Tuhan berkati supaya acara di Solo dapat selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara kita mengangkat tangan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Terimalah segala yang baik dan yang sempurna dari Tuhan. Terimalah segala kecukupan dari Allah, sesuatu yang baik, melalukan sakit penyakit dari dalam tubuhmu. Kiranya kasih Allah Bapa dalam surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai saudara siang hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati saudara.